kita kan tahu dari awal Bang Egy ini yang ngasih uang ya. Ya bukan begitu. Oleh sebab itu kapanpun juga akan hadir menunjukkan bahwa beliau siap untuk menghadapi semua itu. Seperti yang. Jadi begini, karena ini penetapan tersangka, saya menduga ini ada kriminalisasi terhadap advokat. Ya. Nggak boleh advokat ditersangkain. Kan sudah jelas pasal 16 Undang-Undang 16 tahun 2003 menyatakan advokat tidak boleh dituntut baik secara perdata maupun pidana. Kenapa beliau ditersangkakan? Kan begitu. Kenapa? Ini sudah ada rekomendasi juga dari Kongres Advokat Indonesia ya, dari KAI untuk memberikan perlindungan. Bahwasanya ini tidak ada masalah dalam kapasitas imunitas daripada surat kuasa dan sebagai advokat dibuktikan oleh organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia. Jadi tidak boleh menerapkan tersangka terhadap beliau kan begitu. Karena advokatnya banyak, masing-masing silakan berpendapat. Iya, Jadi gini, apa sudah tadi dijelaskan oleh Bang Al-Qadiri dan beliau. Tapi yang paling penting ini kan masa capres. Ingat loh, masa capres. Bagaimana bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ngaco begitu? Jadi harusnya tahu diri. Nah ini sudah kita bisa lihat bahwa bukan cuma kriminalisasi ini. Ada faktor politik yang terlalu luar biasa dalamnya. Ingin membungkam rakyat yang mau melakukan langkah-langkah yang konstitusional. Itu aja sebenarnya. Sekarang saya boleh nih, Di advokasi dia dinyatakan bersalah itu baru boleh. Ini kan kita ada aturan, kita punya kode etik masing-masing institusi. Tolong hargai kita sama penegak hukum di sini. Jangan semena-mena menegakkan dan menerapkan untuk ketersangkaan Pak Egy Sujana. Sekarang dari saya sendiri, tadi semuanya kalau argumentasi hukum, insya Allah lawyer dari kami, tadi pertama Pak Al-Qadiri, kedua Fitra Ramdhani, ketiga Azam Khan, keempat tadi Ibu Leni Anggreni, ini Ibu Eli Daniti. Ada yang lain lagi masih banyak ya mungkin. Banyak. Kalau saya tinjauan spiritual, saya malah terima kasih gitu loh. Jadi tersangka ini. Kenapa? Karena ini peluang untuk membuktikan atau entry point supaya kejujuran, kebenaran dan keadilan bisa tampak. Nah, cuma yang perlu diingatkan adalah bahwa situasi ini jangan dipelintir. Saya sudah buktikan people power yang dimaksud 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10 kemarin di Bawaslu, ya dari lapangan Banteng juga. Itu dengan Pak Kiflan saya. Itulah people powernya, walaupun belum banyak. Artinya unjuk rasa saja kan itu sah itu. Nah itu jadi saya kira itu. Yang kedua, yang saya persoalkan tuh capres gitu loh. Capres itu tidak ada sanksi untuk dihukum karena nggak ada pemerintahan. Kan capres belum ada pemerintahan. Sementara saya tuduhannya 107 itu kaitannya dengan presiden, kan keliru itu, salah konstruk hukumnya, amat sangat salah. Tapi saya sangka baik dengan polisi, teman-teman polisi juga saya banyak karena saya sering sebagai advokat berhubungan dengan pihak kepolisian. Cuma saya aneh aja kok gitu, anehnya kok seperti tidak memahami konstruk hukum, apalagi pakai istilah permufakatan jahat. Kapan saya bermufakatnya? Karena waktu saya tampil di rumah Prabowo itu spontanitas, nggak ada diatur. Mungkin saya nggak ada nama saya sebagai jadwal pembicara. Karena itu kan panggung demokrasi, semua orang boleh bicara di situ yang dianggap tokoh. Mufakatan apapun. Dan sebelumnya lagi ada yang bilang people power itu Bapak Amin Rais yang tokoh reformasi. Kok nggak apa-apa gitu, biasa-biasa aja. Nah yang paling mendasar lagi jangan lupa Muldoko pernah ngomong perang total. Itu yang harusnya dipanggil. Perang itu udah nggak ada kata lain kecuali bunuh-membunuh. Namanya perang. Kalau people power sih nggak ada urusannya dengan itu. Tapi sisi lain Muldoko tenang-tenang saja, tidak diperiksa ya. Dan ini merupakan satu kondisi diskriminatif yang luar biasa. Dan satu lagi tentang people power, supaya ini lihat ya saudara-saudara. Justru people power ini tahun 2014 dari kelompoknya Jokowi.
ada bukunya. Ini bukunya jelas. Buktinya jelas. 2004, ini sampul buku ya, bisa lihat di Gramedia atau tempat lain ya. Maknanya apa? Di dalam buku ini saya udah baca itu people power sering terhalangi oleh para elit. Nah, saya ingat sekali omongan saya waktu di depan rumah Prabowo, yang bikin brengsek negeri ini para elit. Jadi kita harus jaga persatuan Indonesia. Betul. Ada kalimat kalau nggak dipotong-potong, jaga persatuan Indonesia. Yang kita persoalkan adalah para elit ini. Kecurangan pemilu ini dibuat oleh mereka. Rakyat mah tidak tahu menau. Jadi jangan benturkan antara rakyat. Maka saya ingatkan sila ketiga Pancasila, jaga persatuan. Jadi saya kira demikian, mohon dipahami. Elit tapi belum siap berdemokrasi. Oleh karena itu saya ingatkan, ternyata elit belum siap berdemokrasi, terutama Bapak Jokowi yang dimuliakan oleh Allah ya, karena dia presiden kita semua. Tolonglah, yang bisa menghentikan kecurangan adalah Bapak sendiri, karena Bapak adalah yang bisa mengatur republik ini dengan sebagai orang nomor satu. Ya, kalau itu alasannya KPU kan bisa dipanggil, kenapa kok curang? Atau dengan gentle, karena ini tuduhannya curang, hitung ulang aja lagi. Nggak usah pakai quick count, hitung yang bener manual, bener serius. Dimulai ada 2 saksi dari BPN sama dari TKN. Itu fair. Jadi fitnah curang itu hilang. Nah, kalau nggak begini tetap dipaksakan, apalagi tanggal 22 diumumkan Jokowi pemenangnya, ya people power terjadi, jangan salahkan saya dong, karena yang mau people power bukan cuma saya. Betul apa tidak? Nah, oleh karena itu sudi kiranya Bapak Jokowi yang dimuliakan Allah, sudi kiranya lah hentikan kecurangan ini, hitung ulang lagi bersama-sama sehingga kita tetap bersaudara dalam konteks berbangsa dan bernegara. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertimbangannya kita khususnya dalam konteks sebagai aktivis dulu ya, karena kan saya di sisi lain aktivis tapi juga advokat, saya mengerti hukum, maka panggilan polisi itu tidak boleh dihindari. Apapun ceritanya harus dihadapi. Beda dengan tokoh elit yang kemarin kita lihat, mau dipanggil polisi pada kabur sampai akhirnya mobilnya nabrak, jadi benjolnya segede bapak. Nah, kita enggak, saya hadapi, insya Allah supaya Allah redho, dan kita minta juga Bapak polisi objektif, karena Anda sudah mengklaim profesional, modern, terpercaya. Jadi janganlah mengingkari jargon yang Anda buat sendiri. Saya mau lihat nanti profesionalitasnya sampai di mana. Kalau minta klarifikasi, sudah saya kasih klarifikasi sampai 13 jam saya diperiksa. Karena nggak boleh berpendapat. Ya, dan sebagai saksi tidak boleh berpendapat. Nah, oleh karena itu klarifikasi apa lagi yang mau diminta? Tapi ternyata sekarang jadi tersangka. Nah, kalau jadi tersangka ini serius dan kita sudah lakukan pra peradilan. Tapi kalau hari ini nggak ditahan ya alhamdulillah. Kalau ditahan ya ini berarti kriminalisasi terjadi, tidak profesional, tidak terpercaya, tidak modern. Dan Jokowi bisa perintahkan kepada Kapolri untuk tidak ditahan kalau dia berdemokrasi yang benar. Jadi jangan lagi pakai alasan wah itu tidak boleh intervensi. Anda jangan lupa Anda itu pemimpin di negeri ini, Anda itu pimpinannya Kapolri, pimpinannya TNI, pimpinan semua angkatan perang ya, itu Anda panglimanya. Jadi bisa diperintah, itulah intervensi nggak ada, itu adalah instruksi. Saya kira gitu ya. Bang, terkait pasal yang berubah itu gimana Bang? Pasal yang berubah Bang? Bawa Al-Quran aja buat baca-baca Al-Quran. Bang, pasal yang berubah itu gimana Bang? Harus ngurus yang dikaji oleh orang meninggal itu. Tanggapannya seperti apa Bang? Nah, kalau tentang tim asistensi itu menarik karena banyak profesor doktor di sana. Banyak profesor doktor saya lihat di sana, juga teman-teman saya. Diujilah antara independensi keilmuannya yang objektif. Objektif itu artinya tidak memihak. Jangan subjektif. Jadi kalau profesor doktor masih berpendapat bahwa saya layak jadi tersangka, saya kira profesornya mesti dibatalkan. Iya. 107 ini pasal makar itu sebenarnya apa sih? Makar itu kan menggulingkan pemerintahan ya di sini ya. Di sini tidak ada, kalau kami lihat tidak ada sama sekali untuk menggulingkan pemerintahan. Apalagi niat gitu kan. Di sini klien kami
ini Pak Egy Sujana ini dia berbicara sebagai tim advokasi dari BPN. Untuk itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami. Mungkin Oke, cukup. ada lagi? Jadi begini, kami barusan maaf ya, ini kasus Pak Egy Sujana sama dengan Pak Kiflan Zain. Kami baru selesai BAP Pak Kiflan Zain.